Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini, hari Rabu, dengan muatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Bayyinah, dan kandungan di dalamnya. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan, yang diajarkan atau yang disajikan adalah mengenal Quran Surah Al-Bayyinah. Ini adalah Quran Surah Al-Bayyinah. Bunyinya Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi la yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasya rabbah. Itu adalah bunyi surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Insya Allah kalian sudah hafal semua ya surah Al-Bayyinah. Oke. Nah, surah Al-Bayyinah ini adalah surat keberapa yo? Ada 97, 98 atau 99. Surah Al-Bayyinah ini adalah surat ke-98 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Bayyinah menempati posisi ke-98 di juz ke-30. Surah Al-Bayyinah ini termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung apa sih beda Madaniyah dan Makkiyah, itu sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, atau ada lagi di kelas 4 juga Bapak sudah jelaskan perbedaan Madaniyah dan Makkiyah. Kalau Madaniyah itu adalah semua surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, patokannya sebelum hijrah dan setelah hijrah, bukan diturunkan di Madinah atau di Mekah, tapi setelah dan sebelum. Oke, paham ya? Oke, good. Nah, Al-Bayyinah sendiri itu artinya adalah bukti yang nyata. Nah, surah Al-Bayyinah, nama surah Al-Bayyinah ini sendiri diambil dari ayat pertama surat Al-Bayyinah. Bunyinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi di akhir ayat pertama itu ada kata-kata Al-Bayyinah. Itu diambil dari ayat pertama surah Al-Bayyinah, yang artinya adalah bukti yang nyata. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan isi kandungan atau isi dari surat Al-Bayyinah,
itu ada peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surah Al-Bayyinah. Nah, untuk menerjemahkan surah Al-Bayyinah, kalian bisa buka sendiri Al-Qur'annya. Silahkan diterjemahkan satu persatu atau dibaca terjemahannya satu persatu. Ada juga kalau kalian punya buku Kurdis itu halaman 70 itu ada kosakatanya, silahkan dibaca. Dan ada juga di situ di bagian kedua itu ada terjemahan ayat. Nah, kita langsung masuk ke isi yang itu bisa kalian baca ya. Nah, peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surat Al-Bayyinah ini adalah diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab Inna Allah amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi qala wasammani qala na'am fabakka. Oke. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkatinya, qala berkata Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW bersabda kepada alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi, apa sabda Nabi Muhammad? Innallaha amuruni an aqra'a alaika. Bahwasanya innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amaroni, memerintahkan kepada saya, an aqra'a, untuk membacakan ini alaika, kepadamu. Yang dimaksudkan adalah surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian qala. Kemudian Ubay berkata, wasammani. Apakah Allah telah menyebutkan namaku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am fabakka. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, ya. Ubay pun menangis. Oke, nah ini adalah peristiwa yang beriringan dengan diturunkannya surat Al-Bayyinah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, sebelum kita masuk, di sini adalah hukum tajwid. Ada Bapak hanya contohkan tiga bagian ya, 3 potongan ayat. Di sini kita belajar tajwidnya min ahlil kitabi wal musyrikina. Min ahlil, Bapak hanya di sana ada nun sukun ketemu dengan alif, itu hukum bacanya izhar. Kemudian ada lagi mungfakina. Oke, ada nun ketemu dengan fa, itu ikhfa. Mungfakina. Oke, itu kasroh, kemudian bertemu dengan ya, disebut mad asli atau sering kita sebut dengan mad tabi'iyah. Oke, lanjut ke ayat ketiga, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Oke, Bapak akan bahas Rasulu. Sulu itu idgham bi gunnah karena Sulu itu mad asli atau mad tabi'i waw. Lum itu ada tanwin ketemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Oke. Nah, ini adalah contoh tajwidnya. Nah, kita masuk ke kandungan surah Al-Bayyinah. Yang pertama ada Bapak simpulkan
Bapak menjelaskan garis besar dari kesimpulan yang ada di buku. Kalau di buku kalian itu dijelaskan satu persatu, ayat 1 kandungan suratnya apa, ayat 2 sampai ayat 8. Nah, Bapak simpulkan di sini ada 6 garis besar kesimpulan atau 6 kesimpulan kandungan surah Al-Bayyinah. Yang pertama itu orang-orang kafir orang-orang kafir atau ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak goyah kepercayaannya dan berselisih pendapat sesudah datangnya Nabi Muhammad. Nah, jadi orang-orang kafir dan ahli kitab, nah, di sini ada dua ya. Orang-orang kafir ini, orang-orang kafir di sini ada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang adalah ahli kitab, yang kedua adalah orang yang musyrik. Ini adalah orang kafir yang dikatakan oleh surat Al-Bayyinah. Kemudian yang kedua, mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat yang merupakan ajaran agama yang lurus. Jadi dalam surat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir ini hanya menyembah Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi diperintahkan 3 hal ini. Kemudian ancaman terhadap orang-orang kafir itu ialah mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka orang-orang kafir ini akan dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, orang beriman dan beramal soleh dikategorikan adalah sebaik-baik makhluk yang akan mendapatkan balasan surga, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di buku kalian, surga yang didapatkan oleh orang-orang soleh itu adalah surga adnin. Yang kelima, mengerjakan sholat, puasa, dan zakat berhubungan dengan gerak lahir dan batin harus dilakukan dengan ikhlas dan takwa untuk mencapai balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, pada ayat kelima ini Allah menjelaskan segala amalan ibadah kita jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan ikhlas. Oke. Syaratnya jika semua amalan ibadah itu dikerjakan maka harus dikerjakan dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah ibadah tidak akan diterima jika tidak didasari dengan rasa ikhlas. Nah, jadi ini adalah 6 poin atau 6 garis besar, 6 ringkasan yang Bapak ringkas dari kandungan surat Al-Bayyinah. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih rincinya, kalau kalian mau baca satu persatu kandungan surat Al-Bayyinah itu ada di halaman 72 sampai halaman 74 di buku Kurdisnya ya. Nah, di sini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan di WA, nanti di japri ke Bapak. Boleh diketik, boleh ditulis di buku, kemudian difoto, tapi Bapak minta tulisannya yang jelas biar bisa dibaca, biar gampang dipahami oleh Bapak ya. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.